Oke, Bapak Ibu, kita akan mulai proyeknya. Yang kemarin mati lampu, kita mulai awal lagi. Kita bikin folder, di pelatihannya itu folder new, kemudian folder. Di folder yang pelatihan, kita akan buat aplikasi monitoring kelas. Seperti ini, Bapak Ibu. Sampun? Ampun, Pak. Oke, kalau sudah berarti kita akan masuk ke Android Studio-nya. Sini kita akan buat lagi new project. Oke. Kemudian empty activity, kita klik next. Name-nya adalah, nah kita arahkan dulu ke folder yang tadi. Oke, aplikasi monitoring kelas, select folder. Kemudian name-nya kita ganti dengan aplikasi monitoring kelas. Oke, yang bawahnya dibiarkan aja. Jadi itu tetap. Sampun. Nah, kalau sudah, Belum, Pak. Masih mau masuk, Pak. kalau ada error ini nanti kita bisa cari dulu, kita bisa screenshot, kita taruh di GPT. Kalau misalnya terjadi error seperti ini, shot kita kirim ke GPT. Oke, ini kemungkinannya tadi kita bisa ulangi lagi projectnya seperti ini. Kemungkinan ini versi Androidnya terlalu ke bawah. Coba kita buat baru lagi aja. Oke, new project, empty activity. Nah, kita cari Android yang versi di atasnya 8. Misalnya kita pakai Android 10, berarti adalah API-nya 29. Yang tadi bisa kita hapus dulu, yang di folder kita hapus dulu aja biar cepat. Nah, ini kita hapus, kita buat lagi foldernya aplikasi monitoring kelas. Nah, berarti di sini kita arahkan lagi ke sana. Save location-nya kita arahkan ke aplikasi monitoring class. Kemudian application-nya itu kita ganti. Aplikasi monitoring class. Nah, ini untuk penggunaan API ini disesuaikan dengan bawahnya itu pilihan minimum SDK. Minimum SDK misalnya kita ambil aja yang supaya agak terkini. Kita ambil yang 10 atau 11 itu ya 10 aja. Misalnya kita ambil di versi 10, kemudian kita klik finish. Oke, kalau masih ada merah kita coba perbaiki lagi untuk Gradle-nya. Untuk perbaikan yang tadi bisa diklik lagi untuk download dari Gradle-nya. Perhatikan untuk progress bar di bawah, dia masih melakukan download dari Gradle. Ini sudah selesai. Perhatikan tanda play di atas. Nah, play-nya itu sudah berubah jadi hijau. Kalau sudah berubah jadi hijau, kita jalankan dulu. Nah, seperti ini. Oke, kita tunggu sampai dia jalan.
Jadi di atas itu masih muter, sebelah kanannya app. Kalau untuk pemilihan dari Android-nya, mau pixel, mau medium itu enggak masalah. Ini nanti bisa pakai yang itu. Nah, ini berarti dia sudah bisa jalan Android-nya, tidak ada masalah dengan ini. Kita bisa memulai project kalau sudah seperti ini, tidak ada masalah. Dan tombol yang di atas itu dari tombol play sudah berganti menjadi tombol refresh atau reload, itu sudah ganti warnanya menjadi hijau. Sudah semua Bapak Ibu? Halo? Sudah, Pak. Ibu Indana? Masih proses, Pak. Oh, masih proses. Oke, siap. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Sambil nunggu ini, kita coba siapkan logo sekolah masing-masing ya. Coba kita cari logonya. Jadi bisa diambil dari logo sekolah. Contoh di sini kita siapkan, kalau bisa cari yang PNG. Nah, kita download, kemudian kita paste di project kita. Jadi nanti kita akan pakai logo untuk diletakkan di sekolahnya. Nah, contoh di situ kita copy, kita taruh di folder resource. Nah, kita berarti ke F, kemudian ke resource, ke drawable di situ, kemudian kita paste, kita beri nama logo. Oke, logo.png. Kalau kita klik logonya, coba diklik logo, nah maka dia akan tampil di dalam situ. Nanti kalau kita klik logo, pastikan dia tampil seperti ini. Sampun semua? Belum, Pak. Belum, oke. Monggo, yang belum. Sambil menunggu ini, jadi nanti di sini kita akan bagi ke dalam beberapa activity. Jadi kita akan desain projectnya itu menggunakan beberapa activity. Jadi beberapa layar sesuai dengan desainnya. Karena untuk contoh ini saya akan berikan contoh desain. Untuk desain ini kebanyakan harus untuk pemula itu harus konsultasi atau bisa bertanya dulu ke yang lebih ngerti kira-kira apa. Kalau kita tanya ke GPT biasanya jawabannya agak melebar karena prompting kita jadi belum bisa terlalu spesifik. Untuk di sini saya akan buatkan beberapa activity dulu. Gak apa-apa sambil nunggu loading. Kita naruhnya di mana? Kita buat di dalam Kotlin plus Java itu di dalam folder com.example.aplikasi monitoring. Nah, di situ contoh kita akan buat di situ klik kanan new, kemudian kita bisa tambahkan activity baru. Kita cari empty views activity. Nah, di situ kita bisa klik generate-nya kita hilangkan dulu biar gak lupa. Nah, kemudian di dalam situ kita akan buat activity-nya adalah siswa. Jadi nanti monitoring itu siswa yang akan memasukkan gurunya masuk atau tidak. Kita klik finish. Nah, kemudian kita bikin activity lagi. Setelah siswa masukkan, nanti kurikulum akan memeriksa kelas mana yang kosong. Berarti kita bikin empty activity lagi, kita masukkan dengan kurikulum activity. Gitu ya, kurikulum activity. Berarti kita akan masukkan kurikulum activity. Nah, kemudian kita klik finish. Nah, kemudian kita bikin baru lagi, nanti karena kurikulum itu fungsinya mengecek kelas mana yang kosong, nanti apakah kepala sekolah juga bisa ngecek. Nah, kita buat activity lagi, yaitu kepala sekolah activity. Kita tambahkan kepala sekolah activity. Berarti ada siswa, ada kurikulum, ada kepala sekolah. Ada satu lagi, jangan lupa admin. Admin itu pengelolanya. Empty activity kita masukkan dengan yang berikutnya adalah admin activity. Jadi admin ini yang entry jadwal, bukan kurikulum. Nanti admin akan mengentry jadwal untuk setiap kelas. Nah, admin juga nanti akan bisa melihat
daftar penggunanya. Jadi dia memasukkan pengguna aplikasinya ini siapa saja. Itu nggih. Bisa sampai di sini, Bapak Ibu. Kita sudah siapkan file-filenya. Jadi file-file ini nanti kita akan isi dengan tampilan atau coding yang digunakan di dalam pembuatan aplikasi. Halo? Sudah sampai di sini, Pak Hendrik? Logo tadi dimasukkan kemana, Pak? Gimana? Oh, logo di resource. Di RES, coba diklik. Nah, di situ res. Kemudian kita ke drawable. Nah, di bawahnya itu ada logo. Nah, logo di situ. Bisa dilihat di layarnya. Lokasinya ada di folder res. Kemudian masuk ke drawable. Nah, di Bisa situ langsung ada dikopikan ke situ, Pak. logo. Kalau bisa cari yang PNG supaya nanti backgroundnya kan kalau PNG hilang. Jadi nanti backgroundnya transparan. Bisa tambahkan logo sekolah masing-masing nanti di depan situ. Sampun, Bapak Ibu? Halo? Belum, Pak. Belum. Oke. Untuk bikin file tadi sudah bisa nama button bikin filenya di folder Kotlin plus Java. Nanti di situ ada com.example. Tambah-tambahkan di dalam situ. Ada admin activity, ada kepala sekolah activity. Nah, caranya masuk ke dalam example, kemudian klik kanan, kemudian new, kita cari activity, kemudian empty use activity. Itu nanti generate-nya jangan lupa dihilangkan supaya nanti dia tidak generate otomatis. Oke. Sampun semua, Bapak Ibu. Yang ada masalah bisa langsung share screen aja. Kita bisa langsung share screen. Kemudian jangan lupa link prompting bisa dibuka untuk membantu nanti kita membuat promptingnya. Jadi link promptingnya itu sudah ada, sudah saya buatkan contohnya. Nanti kita akan buat promptingnya itu di docnya dulu, di wordnya. Jadi contoh di dalam di dalam login activity itu nanti kita akan tambahkan sebuah prompting, perbaiki kode ini menjadi tampilan login dengan ketentuan sebagai berikut. Tambahkan spinner, berisikan role siswa, kurikulum, nah wakanya coba akan kita hapus, kurikulum kita ganti kurikulum, kemudian kepala sekolah kita ganti kepala spasi sekolah. Jadi kita ganti aja supaya tidak tingkat-tingkat. Kemudian tambahkan outline text field untuk memasukkan email, hanya format email yang bisa dimasukkan. Kemudian tambahkan outline text field untuk memasukkan password. Jika diketik maka teksnya akan terlihat titik-titik. Nah, kemudian tambahkan tombol login. Tambahkan logo sekolah di atas. Lalu setelah itu tambahkan logo sekolah di atas. Logo sekolah di atas dari apa? Spinner ya. Logo di atas spinner. Spinner itu untuk pemilihan tadi. Nah, tambahkan spinner tadi kan. Nah, ini. Jadi kita siapkan promptingnya di sini. Ini contoh promptingnya. Jadi nanti masing-masing kita mau isi apa di setiap activity. Jadi kita buatkannya di sini dulu supaya nanti gampang kita tinggal paste di dalam GPT-nya. Jadi siapkan dulu spinnernya. Di activity itu mau kita isi apa saja, kita tuliskan di sini di dalam prompting yang kita siapkan. Itu oke. Ada yang sudah jalan sampai di mana? Kabar-kabari Bu Indana, Bu Ika, Pak Hendrik, Pak Munir.
Pak Kulo. Belum? Tambahkan logo. Bukan logo, Laptop Pak. treble. Monggo. Laptop saya trouble, Pak. Kalau ada trouble, bisa Baru share tambahkan screen. logo, Pak. Oke, caranya kita coba satu ya. Misalnya kita ke login activity. Berarti kita masuk dulu ke login activity. Nah, di login activity ini karena ada di main, kita akan main ini gunakan sebagai login. Kita kontrol A, jadi kita akan copy, kontrol A, kemudian kontrol C untuk mengcopy, kontrol A itu select all, kemudian kontrol C. Nah, kita masukkan di GPT, kita buat new chat, obrolan baru ya. Kemudian kita paste di situ. Nah, kemudian di bawah sendiri kita akan kopikan prompting yang tadi sudah kita siapkan. Nah, mulai perbaiki sampai spinner. Kemudian kita copy, taruh di bawahnya itu. Nah, baru kemudian ini kita enter. Nah, seperti ini ya. Nanti kita akan dibuatkan. Kenapa kita menggunakan seperti ini? Supaya nanti semuanya package yang paling atas itu mengikuti package yang kita buat. Kalau kita langsung memasukkan prompting, maka dia akan membuatkan package-nya sendiri. Nanti untuk pemula itu pasti bingung, loh ini kok error, ini kok ini. Nah, jadi pastikan yang paling atas itu judulnya itu mengikuti yang kita buat. Kita lihat di situ, kalau kita lihat di Android Studio, coba kita ke Android Studio. Nah, kita lihat baris yang paling atas, package-nya itu mengikuti dengan yang kita buat. Jadi itu langkah-langkahnya kita copy, kemudian bawahnya baru kita kasih prompting. Kemudian setelah itu jadi kita tinggal salin, nah, salin, kemudian kita bisa paste ke dalam main activity tadi. Promptingnya di mana, Pak? Gimana? Promptingnya di mana? Nah, promptingnya di link yang kemarin, yang linknya itu ada, Oh, link yang oke. kemarin. Nah, kalau merah-merah tinggal kita kasih alt, enter, seperti yang kemarin. Link prompting ada di yang kemarin. Nah, sekarang kita akan atur kalau sudah logo. Nah, logo itu pastikan logo yang kita buat. Nah, kita atur logo ada di dalam image. Perhatikan di situ, di dalam image itu ada logo. Seperti itu. Nah, ini contohnya. Kalau sudah, bisa kita reload. Kita reload lagi, kita lihat apakah hasilnya sesuai. Tuh, cara melakukan promptingnya seperti itu ya, supaya nanti nggak error-error, kita tinggal copy saja codingnya, nanti kita tambahkan prompting di akhir dari coding yang kita paste tadi. Nah, ini hasilnya. Kalau kita lihat di dalam situ sudah muncul, kemudian kita bisa cek dari pilih role. Nah, coba pilih role itu bisa diklik, apakah pilihannya sudah bisa menampilkan siswa, kurikulum, kepala sekolah, dan admin. Nah, untuk logo, seandainya logo itu kita menganggap kurang besar, kita bisa atur ukuran di size-nya itu. Misalnya kita kasih di 200. Kemudian bisa kita reload lagi, hasilnya seperti itu. Kita sesuaikan aja logo yang kita buat dengan yang kita butuhkan. Hasilnya seperti itu. Monggo Bapak Ibu bisa dilanjutkan sampai di sini. Kalau ada masalah nanti bisa langsung share screen. Ini hasil yang kita buat tadi menggunakan prompting yang ada di dalam link. Coba saya kopikan lagi untuk promptingnya. Jadi prompting, nah, prompting itu ada di tinggal di scroll ke bawah ya Bu. Yang prompting itu bisa taruh di sini. Aisyah,
Hasil promptingnya taruh di Hasil gimana Pak? hasil promptingnya taruh di siswa activity, Pak. Copy langsung, enggak? Yang login itu ada di main activity Pak. Jadi main. untuk login awal itu ada di main activity. Jadi loginnya naruhnya di main activity. Nah, untuk Ya, Pak. Terima kasih. promptingnya ada di link itu, di chat sudah ada. Untuk naruh codingnya itu ada di main activity. Jadi yang langkah yang pertama, oke saya ulangi lagi ya. Coba kita mulai dari awal. Kita lihat promptingnya. Nah, caranya kita coba lihat di ChatGPT yang ini, nah, di atas. Caranya yang pertama kita copy dari main activity itu toh. Kalau sudah di copy semua ke bawah, nah di bagian akhir kita tambahkan prompting yang dari doc. Perbaiki kode ini menjadi tampilan login dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi kita sudah mengcopy semua isi dari main activity. Itu ya caranya. Ada yang bingung, Mas Yan? Jadi coba kita lihat di chat GPT-nya. Jadi tadi yang atas itu coding dari main activity. Dari main activity kita copy, kemudian di bagian akhir atau bawah sendiri kita tambahkan prompting dari link yang sudah saya bagikan tadi. Nah, jadi nanti untuk project-project biasanya harus sudah disiapkan promptingnya dulu sebelum mulai mengerjakan. Karena kita nanti butuhnya apa saja kita tulis di dalam ketentuan. Nah, nanti ChatGPT akan mengikuti ketentuan yang sudah kita tentukan. Gitu ya. Nanti bawahnya akan muncul kodenya. Kita tinggal salin saja. Kemudian kita ganti kode tadi. Misalnya kita salin. Kita taruh kembali lagi ke Android Studio. Nah, kita kontrol A ini misalnya. Kita hapus. Kita paste di situ dengan yang baru. Kalau terjadi merah-merah, kita tinggal Alt, Enter. Kemudian kita cek lagi supaya dia tidak merah. Nah, ini untuk menghapus kita bisa lakukan Ctrl X. Nah, hasilnya ini. Kalau kita reload misalnya kita ganti logo, logo jangan lupa ada di dalam image. Lokasinya itu ada untuk mencari lokasi ada R. R itu dari resource, kemudian drawable. Karena tadi kan kita naruhnya di drawable toh. Resource, drawable, kemudian nama filenya. Nama filenya titik, kemudian nama filenya tadi adalah logo. Kemudian kita bisa reload untuk melihat hasilnya. Kalau logonya itu kekecilan, kita bisa atur di size atau ukurannya. Kita bisa pilih 100 atau 200. Atau 150 juga bisa. Seandainya 200 kebesaran, ya kita turunkan ke 150. Nah, kemudian kita untuk melihat hasilnya, kita bisa lakukan reload. Supaya logonya tampil yang tadi material temp colornya itu bisa kita hapus. Jadi itu nanti dia tidak akan mengisi dengan colornya itu. Itu dihapus. Nah, kemudian bisa di reload lagi. Nah, itu hasilnya dia akan transparan seperti itu. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Bapak Ibu, ada yang sudah mencapai di sini? Sudah, Pak. Sampun? Belum, Pak. Oh, belum. Oke, siap. Nah, ini caranya, nggih. Seperti itu. Jadi atau ini coba kita tambahi coding yang di sini ya supaya cepat. Kita tambahkan, kita copy.
Kita copy ya, kita taruh di link yang tadi. Nah, kita copy, kita taruh di bawah sendiri, bawahnya link video. Nah, itu kita enter, tambahkan link coding. Link coding. Nah, itu kita enter. Nah, kita paste di situ. Bapak Ibu bisa langsung paste aja, copy dari situ supaya nanti bisa cepat. Jadi nggak terlalu ini. Nah, itu coding jadinya. Paste saya enggak novel. Nah, itu bisa langsung di copy dari situ bisa. Ini contoh, sebetulnya sama aja. Itu ngambil dari GPT, cuma sedikit dimodif tadi untuk menghilangkan tem di dalam image dan kita mengganti file image-nya. Login activity. Apa main activity? Login, enter. Enter. Bisa, Bapak Ibu? Bu Tika, Bu Indana, Hendrik, Pak Munir, Itu langsung di copy semua nggih, Pak nggih. gimana? Langsung di copy semua, langsung Copy ditaruh. aja semua. Oke. Yang penting atasnya, package-nya samakan ya, package yang atas. Kalau misalnya yang atasnya tidak sama, ya Ibu mulai dari bawahnya aja yang di copy. Perhatikan package di atas itu menandakan bahwa kita sedang membuat project. Coba kembalikan ke studio. Nah, perhatikan di situ. Nah, perhatikan di atas itu ada aplikasi monitoring kelas. Nah, itu berarti saya sedang membuat project yang namanya tadi sesuai dengan nama waktu di awal membuat aplikasi. Itu ya. Kalau mau copy berarti copy dari bawahnya aja. Mulai dari import os.bundle sampai ke bawah. Nggih, Pak. Itu nggih. Jangan copy all, copy semua, jangan, tapi pastikan mulai dari bawahnya package. Itu nggih, Bapak Ibu. Iya, Pak. Bisa? Bisa. Bisa, Pak. Nah, itu hasilnya sebetulnya sama dengan GPT. Yes, bisa? Kalau mau copy semua yang seperti itu, bisa. Halo? Iya, Pak. Sudah. Oke.
Sambil nunggu yang lain ini di layar, saya coba buatkan contoh prompting mulai dari awal sampai akhir. Jadi perbaiki kode ini dengan ketentuan sebagai berikut. Ini contoh nanti akan kita gunakan di dalam project saja. Sambil nunggu yang lain menyelesaikan sampai yang tadi. Yang punya saya masih banyak merahnya, Pak. Sabun Bapak Ibu? Halo? Kalau sudah, kita lanjut ke berikutnya, nggih. Halo? Iya. Nggih. Sudah bisa? Halo? Ya. Ya, Sudah, Pak. Sukses, Pak. Sudah? Oke. Oke, Sampun. kalau sudah kita bisa lanjutkan lagi untuk activity yang kedua, yaitu kita tambahkan di siswa activity.
Jadi kita akan masuk ke tadi, kita sudah buat siswa activity ini, caranya kita kontrol A codingnya, kita copy, kemudian kita masuk lagi ke dalam GPT. Nah, kita paste di situ. Kalau sudah paste, langkah berikutnya adalah kita copy prompt yang sudah kita siapkan. Nah, itu kita copy, kemudian kita taruh di bawahnya dari tadi kode yang sudah kita paste. Kemudian kita enter. Hasilnya ini. Itu oke. Nah, ini contohnya. Kalau sudah berarti nanti tinggal kita kopikan ke dalam siswa activity. Jadi ini sesuai dengan file yang tadi kita copy yang pertama. Nah, ini sudah, kita akan copy, kemudian kita masuk lagi ke siswa activity. Nah, pastikan itu tidak ada yang merah. Kalau ada merah, nanti kita ganti. Ikonnya itu nanti kita ganti. Misalnya, kadang GPT itu mengambil ikon yang tidak ada di dalam Android kita. Nanti bisa kita ganti aja. Jadi ikon .default nanti kita cari di situ. Misalnya home, kita cari sesuai dengan yang ada di dalam situ. Nah, masih ada satu lagi merah. Kita bisa taruh di dalam situ. Kita cek. Jadi kalau tidak ada yang merah, perhatikan di bawah ini, di paling bawah itu ada preview. Nah, add preview berarti kalau sudah ada preview, tampilan yang kita buat itu kita bisa tampilkan previewnya tanpa harus melakukan reload atau menjalankan. Jadi di situ coba kita lakukan preview. Kita pilih, nah, akan tampil preview. Nah, itu hasilnya di dalam situ. Jadi ada jadwal, ada entry, ada list. Nah, itu preview yang kita buat. Jadi kita tidak perlu menjalankan. Tapi preview ini hanya tampilan saja. Jadi kalau diklik nanti dia akan, misalnya contoh menunya diklik, nah itu akan bentuknya adalah tampilan yang sudah dibuatkan oleh Android Studio. Itu. Nah, yang sudah sampai sini, ini coba kita copy codingnya, kita taruh di prompting yang kita buat supaya nanti bisa cepat. Bawah kita tambahkan. Oke. Siswa activity, kemudian kita bisa paste di dalam situ. Hasilnya ini. Jadi siswa activity nyambung semua ya. Nanti sesuai dengan nama dari folder yang ada di dalam situ. Bisa? Halo? Bisa, Pak. Oke. Ada Pak Hendrik, lancar? Previewnya enggak ada, Pak. Ada Hmm? preview tapi previewnya enggak bisa ya. Yang mana? Preview. Preview nggak bisa. Preview itu Ya. pastikan. Jadi bawah. Nah, pastikan itu dia ada fungsi itu. Add preview. Nah, show background. Jadi ada fungsi add preview. Fungsi itu add preview itu berarti kita bisa membuat preview tanpa harus dijalankan. Nah, caranya setelah di situ pastikan ada, kita bisa klik yang atas itu. Ada gambar, nah split itu. Kalau kita mau hilangkan, kita klik sebelahnya. Nah, coba lagi, balik lagi ke preview, nanti akan tampil seperti ini. Itu preview dari tampilan nanti hasilnya seperti ini. Oh, baik, Pak. Ini saya belum ada soal itu ya. Belum Preview. ada? Nanti bisa Ya, kopikan kodenya. Ya. dari yang sudah saya bagikan di dalam doc-nya tadi, di dalam link tadi. Coba kita ke link prompting tadi. Nah, link prompting itu sudah ada siswa activity. Bawahnya itu bawah sendiri sudah ada preview.
Oke, bisa Bapak Ibu? Bisa Pak Hendrik? Nggih, Pak. Wika? Bu, Pak Munir? Bu Yuli? Siapa? Masih proses, Pak. Masih proses. Oke. Nah, itu contoh yang kita buat tadi. Kita juga bisa siapkan yang tadi, misalnya kita akan tambahkan tadi ya contoh, saya akan buat prompting lagi dari untuk jadwal tadi ya. Oh, tadi kita sudah buatkan, jadi contoh ini page jadwal. Tadi kita bisa masuk ke GPT-nya lagi. Ini contoh, kita bisa copy dulu dari Android-nya untuk siswa. Siswa tadi di bawah situ, nah itu ada composable jadwal page. Nah, itu fungsi. Fungsi jadwal page itu berarti kan ada halaman jadwal pelajaran. Nah, kalau kita ganti contoh, kita ganti nah, untuk melihat jadwal, misalnya halaman jadwal pelajaran kita akan ganti dengan untuk melihat jadwal. Nah, ini berarti dia adalah page. Kalau kita lihat di preview, nah ini untuk melihat jadwal. Jadi tulisan itu dibuat di dalam page. Page-nya apa? Fungsinya adalah jadwal page. Nah, ini bisa kita buatkan tampilan untuk jadwal page. Jadi caranya kita akan copy, bukan itu, tapi copy fungsi. Nah, itu sampai situ aja. Kita klik kanan, copy. Kemudian kita paste di dalam situ. Nah, kemudian kita tambahi dengan prompt yang sudah kita siapkan tadi. Nah, seperti ini. Dan kita paste. Nah, dari sini kita bisa melihat kalau dari coba ke atas. Nah, ini ada tambahan ini seperti ini. Jadi fungsi dari jadwal page akan diisi oleh ini. Coba kita ke bawah. Hasilnya seperti ini. Jadi nanti kita akan ganti fungsi di jadwal page dengan ini. Contoh, kita akan salin, kita bisa taruh di dalam Android seperti itu. Kita bisa paste untuk menggantikan yang tadi. Kalau ada merah-merah, kita gunakan Alt, Enter. Lihat reviewnya. Jadi previewnya nanti seperti apa, apakah sudah, nah itu. Kita perhatikan di situ nanti untuk melihat jadwal akan tampil seperti ini. Ini adalah contoh yang nanti kalau jadinya kita bisa pilih hari Senin kelas
10 RPL itu nanti bisa dipilih karena ini masih di dalam preview. Preview itu hanya untuk melihat tampilannya saja, bukan fungsinya. Kalau untuk fungsinya kita harus lakukan running atau di reload menggunakan tombol hijau yang atas. Tapi tombol hijau itu untuk aktivitinya kan masih di main activity login. Nanti kalau sudah selesai semua, kita akan coba cek satu-satu fungsinya. Untuk bagian ini kita hanya akan melihat contoh dari tampilannya saja. Nanti di akhir kita bisa coba cek untuk fungsinya. Ada yang ditanyakan? Monggo, Bapak Ibu. Jadi kita masih fokus ke layout-layoutnya saja. Monggo. Jadi kita mulai nyicil layout per layout. Halo? Halo? Ada orang? Pak, nggih. Belum, Pak. Nah, bisa memahami konsepnya? Nggih, Iya. Mas. Oke, Masih kalau sudah saya kopikan, codingnya. Codingnya di copy. Nah, ini coba kita kopikan. Nah, seperti apa? Supaya nanti bisa ngikuti. Nah, kita kopikan. Satu fungsi aja di jadwal page. Ya, saya kopikan untuk fungsi dari jadwal page. Nah, kemudian saya akan paste di dalam situ. Coding bawahnya kita tambahkan dengan jadwal page. Ini contoh aja. Oke, di situ ya. Jadi yang tadi di atas adalah kode dari activity. Yang ini adalah kode dari page. Karena nanti di dalam satu activity dia akan terdiri dari 3 page. Jadi activity berarti satu layar. Nanti di dalam satu layar kita akan buat menu lagi namanya adalah page. Jadi ada activity, ada page. Halo? Sudah semua? Masih ngopi, Pak. Oke, masih copy. Jadi kita buatkan layout-layoutnya dulu, Nanti kalau layout-layoutnya sudah jadi, tahap mengerjakan proyeknya itu yang pertama. Yang pertama adalah kita buat dulu tampilan-tampilannya, apakah sesuai dengan kebutuhan atau tidak. Kalau sudah sesuai dengan kebutuhan, baru nanti kita akan siapkan untuk perencanaan database-nya. Nah, setelah perencanaan database, baru nanti kita siapkan ke API-nya. Jadi itu proses-proses pengerjaannya. Yang pertama adalah tampilannya dulu harus benar. Harus benar itu mesti sesuai dengan yang kita kehendaki. Kalau kita mengerjakan punya orang, ya berarti sesuai dengan customer kita kehendaki. Jadi dengan karpe customer seperti apa gitu. Tampilannya dulu. Itu adalah langkah-langkah pembuatan dari aplikasi. Kalau tampilannya masih kurang-kurang, masih tidak sesuai, kita belum bisa lanjut ke tahap berikutnya. Jadi tahap yang pertama itu selalu apakah tampilannya sudah sesuai atau belum. Kalau sudah sesuai, baru kita lanjut ke next step berikutnya.
Itu oke, Bapak Ibu, untuk urutan pengerjaan proyeknya. Jadi pastikan tampilannya dulu sudah sesuai, sudah benar, baru nanti kita lanjut ke langkah berikutnya. Oke, sudah, Bapak Ibu? Belum, Pak. Belum? Tambahkan jadwal. Nah, ini sudah ada tadi penambahan dari page. Jadi ada page, ada ini. Kalau ininya sudah, kita bisa lanjut ke activity berikutnya. Contoh, ini tadi kan siswa activity. Sekarang kita lihat di kurikulum activity. Nah, ini kan masih kosong ya. Nah, ini bisa kita copy di kurikulum activity. Kita Ctrl C, kita copy, kita taruh di dalam GPT. Nah, kita paste di dalam situ. Jangan lupa bawahnya kita tambahi dengan prompting yang sudah kita siapkan. Jadi kita sudah menyiapkan prompting untuk kurikulum activity. Nah, Wakakur itu kita ganti dengan kurikulum activity. Nah, kurikulum activity. Ini contoh. Berarti tinggal kita tambahi dengan prompting ini. Kita copy. Kemudian kita masukkan di bawahnya dari yang tadi. Nah, ini kemudian kita enter saja. Nih. Contoh. Nah, perhatikan untuk package yang di atas itu masih sesuai dengan package yang kita buat. Halo? Iya, Pak. Bisa ngikuti? Bisa, Pak. Bisa ngikuti Bapak Ibu? Nggih, Pak. Bisa, Masih Pak. ngopi. Yes. Caranya seperti itu, nggih. Kalau sudah tinggal kita salin aja. Salin berarti kita masuk lagi ke dalam kurikulum activity. Nah, itu kan ada merah-merah. Kita bisa atur. Nah, biasanya ikon-ikonnya itu enggak sesuai. Kita masukkan lagi. Nah, masih ada merah-merah, berarti nanti kita Alt Enter untuk supaya untuk penamaan dari fungsi itu tidak boleh ada yang sama. Jadi contoh di situ ada list page, nah kita bisa tambahi untuk kurikulum. Jadi nanti perhatikan untuk penamaan dari fungsi itu tidak boleh ada yang sama di dalam satu project. Walaupun filenya beda, nah ini tetap kita harus kasih nama yang beda. Kalau sudah kita seperti ini, kita bisa lakukan preview. Jadi preview itu akan menampilkan halaman ini. Perhatikan untuk itu masih loading, ketemu halaman jadwal pelajaran. Ada ganti guru, ada list, ada jadwal. Tuh. Halo? Iya, Pak. Oke, Pak. Sudah memahami nggih? Menyimak, Pak, menyimak. Oke. Pak, jadwal tadi ditaruh mana nggih? Yang jadwal, oke, jadwal itu taruh tadi di siswa activity ya. Siswa Oh, siswa. activity, kita lihat Oh, ke iya. siswa activity ya. Kita ke Android Studio. Nah, itu kan ada page.
di siswa activity itu ada jadwal page. Nah, berarti nanti kita akan copy isinya dari jadwal page itu, jadwal page kita akan copy kemudian paste ke dalam situ. Supaya apa? Supaya nanti di jadwal kita bisa melihat yang kita inginkan untuk menampilkan jadwal. Jadi kalau kita preview, kita lihat di preview, nah ini dia akan lakukan loading untuk melakukan preview. Nah dalam preview kita bisa melihat, kalau saya melihat jadwal hari Senin kelas 10 RPL itu pelajarannya apa, gurunya siapa, ya kan? Nah itu sudah akan Iya, Pak. tampil di dalam situ. Iya. Nah itu isinya dari jadwal page. Nanti dalam satu activity kita buat menggunakan 3 page. Page untuk jadwal, kemudian page untuk entry, dan page untuk list. List itu yang sudah di entry oleh siswa. Jadi ini sudah entry, misalnya jam ke-1 dia sudah entry, ada gurunya. Tapi jam berikutnya dia belum entry. Ini kita bisa lihat di list itu. Jadi list page itu belum ada isinya, kita baru isi yang jadwal page. Gitu ya. Jadi itu belum kita buat codingnya untuk yang entry dan Sama list. list back. Kita Oke. belum melakukan kita belum melakukan entry. Jadi belum melakukan perubahan dari codingnya. Sampai di sini ada yang ditanyakan. Ini contoh aja, contoh kita merubah tadi. Nah, kemudian dari sini tadi kita berpindah ke kurikulum activity. Nah, kurikulum activity ini sudah jadi, sudah ada ininya, sudah ada tampilannya. Perhatikan di dalam situ kurikulum preview. Nah, yang atasnya gambar preview itu ada kurikulum preview. Berarti kita sedang melakukan preview dari activity kurikulum. Itu ya, itu masih kosong. Beda kalau kita pindah ke siswa. Coba kita pindah ke siswa. Nah, di siswa activity sudah ada isinya, tapi kalau kurikulum itu masih kosong. Kenapa? Kita lihat fungsi dari kurikulumnya itu belum diisi. Nah, fungsi dari jadwal pelajaran page itu masih kosong. Itu ya. Kita belum melakukan pengisian, jadi makanya masih kosong. Halo? Sudah jelas? Iya, Pak. Masih ada yang merah, membetulkan merah, Pak. Oke, siap. Itu coding-codingnya sudah di copy, sudah saya copy di prompting. Bisa lakukan pembanding atau bisa di copy langsung. Jadi perhatikan untuk mengcopy selalu lihat package. Package itu ada di paling atas. Apakah nama package-nya sama? Kalau package-nya sama, bisa langsung Ctrl A, berarti select all atau semua, tinggal di paste semua. Tapi kalau beda, kita harus copy bawahnya dari package. Sampun jelas Bapak Ibu? Ampun. Oke, kita bisa lanjut ke berikutnya. Kita selesaikan untuk yang berikutnya, yaitu kepala sekolah activity. Sama langkahnya, kita tinggal copy codingnya, kita ke GPT, kemudian kita akan lakukan paste di situ. Jangan lupa kita tambahkan prompting yang sudah kita siapkan. Kita sudah siapkan tadi untuk kepala sekolah activity. Kalau kita sudah siapkan, tinggal copy saja, kemudian kita taruh lagi di bawah dari coding yang kita paste. Kalau sudah, bisa kita enter untuk melihat hasil dari coding yang dibuat oleh GPT. Nah, ini
ini sudah dibuat, tinggal kita salin aja, salin atau copy, kita masukkan ke dalam sini. Kita perhatikan yang merah-merah, nanti langsung bisa kita ganti. Kalau ada nama fungsi yang sama, kita bisa tambahkan. Oke. Nah, ini bisa kita tambahkan ke dalam situ. Oke. Jadi kalau misalnya ada pelajaran capsek, kita tambahkan misalnya jadwal pelajaran saja karena sudah ada, kita bisa tambahkan dengan nama dari aktivitinya, kelas, sekolah, atau capsek. Kita lihat hasil dalam previewnya. Jadi kita tunggu sampai tampil dari preview. Nah, ini sudah tampil. Kalau kita lihat di dalam sini, ini sudah ada jadwal, sudah ada kelas kosong, dan kemudian ada list. Ini kita bisa tampilkan di dalam situ. Oke. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa kita sudah bisa membuat untuk aktiviti siswa, aktiviti kurikulum, dan aktiviti kepala sekolah. Berikutnya untuk aktiviti yang terakhir, yaitu aktiviti admin. Caranya sama, tinggal kita copy, kemudian kita taruh di GPT. Jangan lupa kita tambahkan dengan prompt yang sudah kita buat. Kemudian di sini kalau sudah, tinggal kita enter saja. Kalau sudah, tinggal kita salin. Kita letakkan di dalam admin activity. Kalau ada yang merah-merah, tinggal kita alt enter. Perhatikan untuk penamaan dari fungsi tidak boleh ada yang sama. Misalnya list, kita tambahi dengan aktivitinya. Kalau kita lihat di dalam preview, nah, hasilnya seperti ini. Jadi kita sudah bisa membuat untuk semua aktiviti. Kalau aktivitinya sudah bisa selesai semua, kita bisa lanjutkan ke page. Coba saya akan kopikan dulu hasil dari aktiviti ini ke dalam prompt ya. Taruh di dalam codingnya, dalam link dari prompt. Linknya kita taruh di dalam prompt supaya nanti gampang. Aktiviti kepala sekolah. Oke. Jadi nanti bisa dilihat hasilnya di link dari promptnya. Sudah ada coding-codingnya, tinggal di copy saja. Yang paling penting dalam pembuatan project menggunakan GPT adalah konsep dan desain. Jadi desainnya itu kita yang tentukan. Desain itu maksudnya bukan gambar, tapi kebutuhan dari aplikasinya itu apa. Kalau kita sudah bisa menentukan itu, kita tinggal buatkan prompt-promptnya. Untuk codingnya akan dibuat oleh GPT. Oke, kalau sudah seperti ini kita bisa lihat hasilnya.
sekarang di masing-masing misalnya kurikulum juga bisa melihat jadwal. Berarti kita bisa kopikan untuk isi dari jadwal itu. Jadi kita bisa kopikan, kita bisa tambahkan sama dengan yang tadi untuk prompting dari page itu ya. Berarti kita tambahkan, kita carikan prompting yang untuk page tadi. Jadi kita akan copy fungsi dari ini. Nah, perhatikan fungsi untuk page ini. Kita akan tambahkan copy, kemudian kita taruh lagi di dalam situ, kita enter. Jadi fungsi dari jadwal itu bisa kita copy saja. Kita tidak perlu melakukan yang import-import itu, tidak perlu. Jadi kita hanya ambil fungsinya saja. Jadi fungsi dari kalau merah-merah kita bisa Alt Enter. Kita lihat Bapak Ibu yang tampilan di layar itu dia ada kesalahan karena dia bukan spinner. Jadi kita perbaiki. Kita minta GPT untuk perbaiki. Oke, perbaiki kodenya. Oke, untuk spinner hari dan kelas. Ya, kita enter. Jadi nanti kita bisa minta perbaiki supaya nanti kalau kurang sesuai, jadi kita tetap minta GPT. Jadi kita hindari untuk melakukan coding secara manual. Jadi misalnya agak sesuai ya berarti kita minta GPT untuk memasukkan. Kalau sudah seperti ini, kita bisa kopikan lagi. Mulai fungsi yang ini. Kita bisa tutup dulu previewnya sambil diperbaiki supaya layarnya kelihatan lebih besar. Kemudian kita kembali cek lagi previewnya. Nah, ini sudah sesuai. Berarti dia sudah ada pilihan Senin dan pilihan dari kelasnya. Kemudian di bawahnya ada tampilan untuk gurunya. Itu ya.
Sekarang kita sudah membuat untuk kurikulum. Berikutnya kita buatkan untuk kepala sekolah. Sama aja ya, kita copy dari fungsi jadwal pelajaran page. Capsek page kita copy. Nah, copy, kemudian kita taruh di GPT lagi. Kita tambahkan prompting yang sudah kita siapkan tadi. Kita siapkan prompting tadi, kembali ke jobnya. Nah, ini untuk ini kita tambahkan. Kemudian kita enter. Kita lihat hasilnya. Kalau misalnya tadi spinner-spinnernya nggak sesuai, berarti nanti kita minta perbaiki lagi sampai sesuai. Jadi pastikan kita codingnya tidak ngoding manual, tapi sudah di coding dari GPT. Untuk import-import tidak kita sertakan, jadi di bawahnya aja kita tinggal copy sampai ke bawah, sampai kurung awal terakhir, kemudian kita paste di dalam situ. Kita tutup dulu previewnya, yang merah-merah kita selesaikan dengan Alt Enter. Untuk import, halo Bapak Ibu, ada yang bingung? Monggo kalau bingung bisa disampaikan hasilnya seperti ini. Nah, itu sudah benar semua. Jadi kalau kita lihat mulai dari activity kurikulum, dia sudah bisa tampil. Nah, kemudian kita siswa. Ini dia sudah bisa lihat hasilnya ini. Kemudian sampai kepala sekolah. Jadi semua bisa lihat jadwal. Jadwalnya hari ini apa saja, jam berapa, dia sudah bisa tampil seperti ini. Ada yang pertanyaan, Bu, sampai di sini, Bapak Ibu? Masih nambahkan yang kepala sekolah, Pak. Sekedap. Perbaikan untuk yang kepala sekolah. Monggo. Jadi langkah-langkahnya sama, coba kita paste coding untuk yang kurikulum dan kepala sekolah. Jadi ini yang page ya, bedakan page dan activity. Kalau page itu mengambil fungsi. Jadi fungsi ke bawah yang sudah dibuatkan, nah itu ambil fungsi dari situ. Itu untuk page. Tapi kalau yang kalau yang activity berarti ada import-importnya. Jadi kalau untuk yang page kita hanya fungsi-fungsinya saja. Perhatikan untuk penamaan dari fungsi, jadi tidak semua tidak boleh nama fungsi yang sama dalam satu project. Jadi misalnya tadi jadwal pelajaran, kalau nanti di dalam activity kurikulum jadi tambahi jadwal kurikulum page atau jadwal page kurikulum boleh. Jadwal pelajaran page untuk siswa. Kalau sudah dipakai jadwal pelajaran page untuk siswa, berarti kita tambahi untuk kurikulum adalah jadwal kurikulum page misalnya boleh. Kemudian di kepala sekolah kita tambahkan jadwal kepala sekolah page supaya tidak sama. Bapak Ibu, saya akan coba siapkan prompting untuk yang admin activity. Untuk page kita untuk entry user. Di layar, jadi kita akan siapkan untuk pembuatan prompting dari admin page.
Halo, sudah selesai Bapak Ibu? Ini saya buatkan contoh untuk admin page. Halo, 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 Iya, Pak. Hendrik, Iya. Bu Indana, Siapa? Mas, yang bisa? merah, Pak. Pak. Halo, ini Ya, kita masuk ke admin page. Saya akan tambahkan lagi contoh. Misalnya kita ke admin page, kita lihat di menu entry. Jadi admin page itu bisa kita ganti. Nah, itu entry jadwal page. Ini kita akan ganti entry user ya. Nanti nggak apa. Kita ganti coba entry user. Entry user page. Berarti yang manggilnya di situ kita ganti dengan entry user page. Jadi select-nya dipilih. Nah, kita akan copy. Kemudian kita taruh di dalam GPT. Berikutnya kita akan kopikan lagi dari prompt yang sudah dibuat. Tuh. Itu cara penyiapannya. Kemudian kita bisa entry. Oke, kalau misalnya ada yang kurang sesuai, nanti kita bisa ini. Ini contoh penggunaan dari entry usernya. Nah, hasilnya seperti itu. Jadi ada pilihan nama, email, kemudian disimpan user. Nah, simpan user nanti di bawahnya itu kita bisa tambahkan. Kalau kurang berarti kita tambahkan di card. Card itu isinya adalah nama dan ini. Kita bisa tambahkan kalau kurang contoh. Jadi di promptingnya nanti kita bisa edit. Oke. Kita edit di atasnya. Nah, berarti kita akan edit di prompting yang ini card view bawah. Nah, kita bisa tambahkan nama, email, spinner, entry, card bisa kita tambahkan di bawahnya. Jadi 6 card bisa berisi lebih dari 10 data dan harus bisa di scroll. Jadi kita bisa tambahkan ini supaya nanti ada isinya. Ini contohnya kalau kita mau memperbaiki prompting. Kita lihat dulu codingnya, nanti kalau sudah benar, nanti kita akan kopikan ke docnya tadi. Jadi perhatikan untuk awal dan akhir dari pengkopian ini. Jadi mau dikopi dari mana sampai mana, kemudian paste untuk membandingkan dari mana sampai mana. Jadi itu yang harus diperhatikan. Supaya kalau ada kurang-kurang atau lebih-lebih kita gak bingung atau panik.
Nah, itu yang tampilannya. Jadi kita bisa melihat ke dalam situ, kita bisa memilih siswa, kemudian kurikulum atau apa, nanti admin yang akan entry. Namanya siapa, emailnya siapa, nanti di bawahnya akan muncul untuk pilihan dari card yang sudah di entry. Oke, sampai di sini. Ada yang ditanyakan? Halo? Halo? Enggak, Pak. Oke, ada yang ditanyakan? Sebentar Pak, Masih belum, Pak. masih belum coba Pak. Oke, siap. Untuk nanti siang kita ke API Laravel ya. Ini nanti saya buatkan video lagi, video lanjutannya untuk dilengkapi. Jadi nanti coding sama videonya ada di link yang di prompting tadi. Jadi link prompting paling bawah itu nanti ada link untuk Google Drive-nya. Yang kemarin apa bisa dibuka? Halo? Bisa. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Oke, Bisa. ini nanti direkam, hasil rekamannya nanti taruh Bisa, di Pak. folder yang tadi. Nanti ada tambahan untuk pengerjaan project sampai akhir dari videonya ini. Ini nanti di akhirnya akan saya lengkapi. Kalau pakai Zoom ini 2 jam mungkin nggak selesai, nanti terlalu panjang. Nanti saya akan buat videonya juga maksimal 2 jam atau lebih pendek-pendek, misalnya setengah jam untuk memasukkan yang lain. Sama nanti ada contoh codingnya di dalam folder yang tadi. Jadi nanti di folder yang sama akan ada contoh dari codingnya. Iya. Gitu, oke. Ada yang ditanyakan? Enggak, Pak. Ini kita berarti belum untuk yang page yang lain. Jadi setiap ini ada 3 page. Setiap activity ada 3 page. Kita mempunyai selain dari main ada 1, 2, 3, 4. Berarti ada 12 page yang kita buat. Nah, ini contoh berikutnya ya. Admin tadi bisa menambahkan user. Nah, berikutnya dia juga bisa melakukan entry jadwal. Entry jadwal itu kita ganti dengan entry user itu ya. Yang untuk admin tulisannya kita cari yang entry jadwal kita ganti dengan entry user. Jadi kita bisa ganti di situ di dalam teksnya. Nah, entry user. Kemudian ubah jadwal itu juga kita bisa ganti dengan entry jadwal. Entry jadwal. Di dalam entry jadwal nanti admin itu bisa memasukkan pilihannya kelas, kemudian pelajaran, kemudian dia milih guru, kemudian mengisi jam ke. Berarti kalau dia milih kelas, milih hari, kita menggunakan spinner. Spinner dia milih hari, milih kelas, milih jadwal, milih pelajaran, dia menggunakan spinner. Kemudian yang satu dia gunakan lagi jam ke, berarti menggunakan text field. Berarti kita bisa buat prompting. Coba kita akan buat prompting untuk entry jadwal. Berarti kita masuk lagi di admin page. Kita masukkan lagi untuk admin page. Perbaiki kode ini. Perbaiki kode ini dengan ketentuan sebagai berikut. Oke, 1. Berarti kita tadi membuat spinner untuk siswa, kan untuk kelas, hari, kemudian spinner untuk guru, dan spinner untuk pelajaran. Berarti buat 4 spinner.
Kita tulis 1 buat, oke, tambahkan ya. Tambahkan 4 spinner dan 1 teks dan 1 button simpan. 2 spinner pertama berisi dari Senin sampai Minggu. Bentar. Spinner yang kedua berisi kelas 10 RPL, 11 RPL, 12 RPL. Bentar. Spinner yang ketiga berisi mata pelajaran IPA, IPS, kemudian bahasa. Ini contoh aja ya. Center. Spinner yang keempat berisi, nah ini gurunya ya, nama guru, berisi nama guru, oke, Siti, Budi, Adi, Agus. Ini ya. Nah, ini kita sudah bisa menambahkan ini. Sekarang kita akan coba ke Android-nya. Nanti kita cari fungsi di dalam jadwal itu ya. Akan kita ganti dengan entry jadwal atau coba entry jadwal page. Berarti ubah itu kita ganti dengan entry jadwal page. Ini nanti yang entry jadwal adalah admin. Nah, kita copy, kita ke GPT, kita paste, kemudian kita tambahkan lagi yang tadi kita buat. Kalau ini kurang kita bisa tambahkan di bawahnya, di bawah susunan. Oke, susunannya coba ditulis dulu. Susunannya, oke. Susunan layoutnya, oke, layoutnya spinner, oke. Spinner kelas, kemudian koma, susunan layout dari atas ke bawah itu ya, ditulis ya, supaya kita lebih spesifik. Layout dari atas ke bawah, spinner kelas, bawahnya apa? Oh, spinner hari dulu ya, spinner hari, koma, kemudian spinner kelas, koma, kemudian spinner mata pelajaran, koma, kemudian spinner guru, kemudian button simpan. Iya. Apa? Teks ini. Di atasnya apa? Di bawahnya spinner guru. Coba. Text field nomor 6 diedit. Spinner guru. Kemudian text field untuk memasukkan jam ke, kemudian button simpan. Di bawahnya button simpan, di bawahnya button simpan terdapat card yang bisa di-scroll, yang berisi data di atas yang sudah disimpan.
Yes. Kalau sudah seperti ini, kita bisa lakukan enter. Nah, ini contohnya kita buatkan untuk tampilan dari admin. Jadi admin itu bisa entry user, bisa entry jadwal. Ini contoh, apakah hasilnya sesuai. Jadi kita tinggal copy, kemudian kita pastekan ke fungsi entry jadwal. Ada yang masih bingung, Bapak Ibu? Halo? Masih coba entry user, Pak. Oh, oke. Ini konsepnya masih bingung? Minta tolong untuk prom yang terbaru, Pak, ya. Oke, promnya nanti kita copy. Nah, ini coba kita paste dulu untuk nah, promptingnya coba kita copy. Nah, prompting itu kita akan copy. Nah, kita taruh di yang tadi ya. Nah, ini. Jadi kita bisa menambahkan ketentuan-ketentuan yang nanti akan dijadikan acuan oleh ChatGPT. Jadi semakin ketentuannya itu spesifik, berarti ChatGPT juga akan membuat yang spesifik atau sesuai dengan keinginan kita. Jadi di admin page kita buatkan ada prompting yang seperti itu. Jadi prompting ini butuh banyak latihan. Nanti untuk para siswa itu harus sering berlatih membuat prompting supaya tingkat akurasinya bagus. Jadi akurasi itu dibuat karena keseringan berlatih. Coba kita lihat hasil dari ini. Coba kita lihat di previewnya. Oke, previewnya hanya akan tampil untuk di page yang pertama atau page yang aktif. Jadi kita nanti bisa tes, oke, kalau sudah dilakukan run atau reload. Jadi untuk yang ini yang tampil adalah page yang pertama atau page yang paling kiri yaitu entry user. Jadi kalau kita mau reload yang tampil adalah selalu yang paling kiri yang akan tampil di dalam preview. Nah, untuk yang entry jadwal kita baru bisa lihat kalau sudah di run. Karena kalau ini di run tadi, coba kita lihat run yang tampil adalah login. Karena kita belum mengatur manifest mana yang bisa dijalankan. Nah, ini masih tampil seperti ini. Oke. Jadi di materi yang kemarin kita bisa cek cara menjalankan. Oke, kita bisa lihat di manifest. Nah, misalnya di dalam sini, nah ini sudah ada. Coba kita bisa Ctrl A. Jadi misalnya kita akan copy, kita bisa paste di dalam GPT-nya. Kita bisa minta untuk menjalankan yang admin. Jadi kita bisa minta admin activity untuk dijalankan pertama kali. Oke, jalankan. Oke, admin activity pertama kali. Oke, kalau
Nah, ini kita bisa lakukan reload untuk minta supaya yang dijalankan pertama kali adalah admin page. Nah, di sini contoh. Nah, kita lihat di sini sudah ada pilihan seperti itu. Jadi kalau di dalam page ini, page yang di preview hanya page yang paling kiri. Kemudian kalau kita mau lihat seperti ini entry jadwal, berarti kita harus lakukan reload. Jadi kita bisa pilih misalnya di situ Senin di atas. Nah, Senin, nah kita pilih. Kemudian di bawahnya ada kelas berapa. Itu nanti akan diisi, kalau yang realnya nanti akan diisi dari database. Database kita akan gunakan API. Jadi contohnya di dalam situ bisa dipilih. Sampai di sini, ada pertanyaan? Halo? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Sudah jelas nama mboten konsep-konsepnya? Nah, untuk mengembalikan lagi ke awal ya tinggal kita copy dari manifest. Manifest itu akan mengatur activity mana yang dijalankan pertama kali. Nah, kita juga bisa mengembalikan contoh. Kita akan coba lagi di manifest untuk berlatih di manifest. Nah, coba jalankan. Oke. Jalankan siswa activity pertama kali. Jadi kita tulis siswa activity pertama kali. Kita bisa enter. Kemudian kita bisa perhatikan ada perubahan dari manifestnya. Dan kita salin. Kita kembali lagi ke sana, kita master. Kalau sudah tidak ada yang merah, kita bisa lakukan reload atau tekan tombol muter hijau. Ini seperti ini. Nah, kita bisa pilih. Kemudian untuk editnya itu kan belum kita buat. Jadi itu belum dibuat. Listnya juga belum dibuat. Listnya belum dibuat. Halo? Bisa Pak. jelas ya? Kita coba lagi untuk manifest, untuk cek yang bagian kurikulum. Sama, kita akan copy. Oke. Kita paste. Oke. Jalankan kurikulum activity pertama kali. Kita bisa ganti-ganti. Kita enter. Oke, ada yang ditanyakan, Bapak Ibu? Halo? Dereng, Pak, sementara. Oke, jelas sama button? Oke, jelas. Nanti yang siang nanti kita akan masuk ke Laravel. Ini nanti kita selesaikan lewat video saja. Nanti mungkin dalam minggu-minggu ini sampai Jumat akan ada video lengkapnya untuk ini. Jadi materi untuk pertemuan ini kita belajar konsep-konsepnya dulu. Yang penting konsep-konsepnya dulu. Bukan ke selesai atau nggak selesai project, tapi kita belajar konsep bagaimana pembelajaran menggunakan ChatGPT. Jadi langkah-langkahnya itu kalau misalnya kurang jelas bisa ditanyakan. Jadi penekanannya bukan ke project, tapi ke proses pembelajarannya. Bagaimana membuat prompting, melakukan copy, mana yang harus di copy, mana yang harus dipaste. Kemudian kalau ada permasalahan, gimana solusinya menggunakan ChatGPT. Oke, ada yang disampaikan, yang kurang dimengerti tentang konsepnya. Karena untuk penggunaan dari prompting itu perlu banyak latihan. Jadi nggak bisa sehari atau sekali, 2 kali pakai langsung bisa. Bisa, harus sering berlatih. Semakin sering berlatih, maka tingkat akurasi atau ketepatan
bisa mendekati yang diinginkan. Jadi misalnya kita nanti bikin aplikasi apa, kalau kita sudah sering membuat, maka hasilnya juga akan langsung mendekati yang diharapkan. Tapi kalau jarang pakai, akurasinya juga kurang. Biasanya kenapa? Karena promptingnya kurang spesifik. Itu guys, Bapak Ibu. Ada yang mau Ya, Pak. disampaikan? Mungkin yang itu Pak, apa namanya, entry usernya sama entry jadwalnya admin itu codingannya bisa di-share nggak Pak? Kira-kira Pak? Oke, siap. Iya, Kita saya bisa copy saya coba semua masih error coding-codingnya soalnya. ini langsung di sini, guys. Iya. Jadi pembelajaran ini bukan tentang membuat coding dari nol seperti zaman dulu, tapi kita belajar untuk membuat produk atau membuat aplikasi dengan bantuan GPT. Jadi pelan-pelan kita buat sebuah aplikasi menggunakan GPT karena kita akan mengurangi atau menghilangkan penulisan coding secara manual. Sebisa mungkin 100% menggunakan GPT. Monggo, ada yang disampaikan lagi, Bapak Ibu? Oke, ini ya. Nanti untuk yang layout-layout ini kita akan buatkan video. Nanti bisa dicek di linknya itu. Mungkin besok atau pokoknya minggu ini akan kita selesaikan. Kemudian untuk nanti siang kita akan berlatih menggunakan Laravel. Laravel, kenapa harus Laravel? Karena framework yang sekarang paling update adalah Laravel. Untuk PHP yang perlu disiapkan, yang pertama adalah SAM. Coba kita bisa ke Google, di sini saya jelaskan ke Google, nanti disiapkan SAM, SAM. Nah, kemudian kita bisa download SAM-nya. Kalau sudah download berarti kita tidak perlu siapkan lagi. Nah, berikutnya kita juga akan siapkan Laravel. Di mana Laravel? Kita ketik laravel.com. Nah, di Laravel ini kita nanti akan menggunakan ini. Coba kalau kita klik di dalam documentation yang pojok kanan, nah, kita klik di situ. Sekarang kita lihat pojok kanan sudah ada di versi yang ke-12. Berarti nanti Laravelnya sudah ada yang ke-12. Untuk melakukan instalasi, nanti di sebelah kiri itu ada instalasi. Cara instalasi sebelah kiri. Nah, itu instalasinya ada. Atau nanti kita juga bisa berlatih bersama di sini untuk instalasinya. Kemudian kita siapkan juga Composer. Composer berarti kita ke Google lagi, kita klik download Composer. Composer download itu sudah ada. Nah, kita siapkan Composer. Nah, di sini nanti tinggal kita download. Di download itu download and run, bawahnya itu ada Composer. Kita lakukan download. Kemudian install itu. Untuk nanti siang. Yang penting Composernya sudah di-download dulu sama SAM-nya. Nanti untuk instalasi Laravel kita bisa lakukan bersama-sama atau nanti bisa ngikuti, itu aja. Oke, ada yang mau disampaikan, Bapak Ibu? Mboten, Pak. Halo? Nanti hasil Nggih, halo. terapinya di share lagi ya, Pak ya. Nanti untuk hari kan pelatihannya ini hari ini sama besok sama mungkin nanti kalau ini Senin depan nanti sudah ada video-video yang sudah jadi. Nanti kita coba sama-sama kita cek
Gitu, nggih. Jadi untuk besok Oke. bisa dicoba yang ini dulu selesai sampai nanti sore. Nanti kita buatkan videonya. Mungkin besok bisa selesai sebagian, nanti langsung diupload di folder yang ada di situ. Halo? Oke, Pak. Oke, Pak. Nah, untuk berikutnya bisa sharing mungkin hari Senin depan. Kita bisa sharing lagi pembelajaran selama ini apa yang kurang. Jadi nanti siang kita topiknya adalah API. Karena nanti API kita akan coba lakukan ke koneksi ke dalam project. Jadi nanti kita akan berikan contoh penggunaan bagaimana dari Laravel itu bisa diterima oleh Android. Gitu ya. Oke. Halo. Oke, Pak. Nah, jadi nanti di situ kita akan buat. Kemudian jangan lupa kalau ada Postman kita bisa tambahkan Postman. Postman bisa di-download. Coba saya kasih bisa ke Google, ketik Postman. Postman nanti bisa install, bisa download untuk menguji API. Jadi coba di prompt, di bagian prompting yang harus disiapkan, bulldog prompting. Nah, di bawah itu kita taruh di bawahnya file sharing. Kita tambahkan thread persiapan belajar API. Oke, belajar API. Oke, 1. Oke, sum, ya kan? Ini sum wajib. Kemudian 2 komposer. Kemudian ketiga, oke, download Laravel. Nanti download Laravel atau instalasi Laravel. Instalasi Laravel. Nah, ini menggunakan komposer. Kemudian yang ketiga adalah Postman. 4. Berarti yang keempat adalah Postman. Ini yang harus disiapkan. Oke, Bapak Ibu, ada yang ditanyakan sampai di sini untuk persiapan belajar API? Yang belum, kalau misalnya nanti agak kesulitan untuk instalasi Laravel, ditinggal aja. Yang penting komposernya itu sudah ada. Nanti tinggal kita lakukan instalasi bersama-sama. Gitu, oke? Oke, Pak. Halo? Oke, Pak. Ya, Pak. Nggih, Pak, Saya nggih. ketinggalan jauh ini, Nah, Pak. ada yang ditanyakan? Saya ketinggalan jauh, lihat dari rekamannya aja sudah. Halo. Oh ya, boleh nanti tinggal ngikuti dari rekaman sambil ini. Nanti yang file yang hasil latihan ini yang belum sempurna, nanti saya taruh juga di foldernya itu untuk cek latihan sambil nunggu siang nanti. Nah, oke. Nanti untuk siang nanti sambil nunggu ada video pertemuan 2 dan project ini. Projectnya belum selesai. Nanti saya akan buatkan video untuk sampai project itu selesai. Jadi nanti project itu akan direkam pembuatannya dari awal sampai akhir supaya bisa jadi bahan pembelajaran. Jadi ini hanya pengantar-pengantar saja karena nanti di video mungkin hanya video kosong, tidak ada suara. Jadi tinggal diikuti klik-kliknya saja. Tapi penjelasannya ada di materi pertemuan ini. Oke, jelas sama mboten Bapak Ibu? Oke. Oke, Pak. Ada sampaikan lagi, monggo. Itu ya persiapan untuk belajar API-nya. Nanti kita akan demokan bagaimana mengambil data dari database masuk ke dalam Android. Gitu ya. Jadi nanti coba kita masukkan bagaimana data itu berinteraksi di dalam Android-nya. Saya mau sampaikan, monggo. Bapak Ibu. Ada, Pak. Kalau misal nanti pakai Laragon gitu bisa nggak, Pak? Laragon boleh. Boleh ya? Laragon boleh. Oke, Laragon boleh.
SAM boleh. Yang paling penting adalah database-nya itu bisa nyala, kemudian bisa terkoneksi dengan Laravel. Jadi Laravel itu yang bikin API, dia API-nya akan mengambil dari database, kemudian API itu akan digunakan oleh Android. Itu oke. Iya, Pak. Ada yang mau sampaikan lagi? Monggo, Paragon boleh. Halo? Oke. Ya, Pak. Oke. Oke, Pak. Kalau sudah jelas, monggo nanti dipersiapkan untuk siang nanti disiapkan. Jadi ada SAM, ada Composer. Yang file ini yang dibuat di sini saya akan taruh di dalam Google Drive. Tapi itu untuk sementara. Nanti ada file akhirnya dan videonya ada di situ semua. Nanti bisa dipakai untuk bahan pembelajaran. Oke. Oke. Iya, Pak. Oke, Oke. Pak. Terima kasih. PHP dan Itu saja, komposernya. kita lanjut nanti siang ya. Iya, Pak. Oke, saya akhiri. Oke, Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak Isa. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi